universitas. Artinya diversifikasi keilmuan di lingkungan Nahdlatul Ulama semakin berkembang, tidak hanya sarjana di bidang keagamaan, bidang pendidikan, atau bidang sosial, tetapi juga ke depan di bidang sains, di bidang teknologi, ini juga harus kita lakukan. Karena sekarang ini kita hidup di era yang berbeda dengan zaman saya dengan Pak Muhammad Khatib dahulu menjadi mahasiswa. Kita umumnya Nahdliyin memang ada di pesantren, itu pokok lah, primer. Tetapi ini harus ditambah untuk menguasai keilmuan yang selama ini belum dikuasai oleh Nahdlatul Ulama. Kita butuh dokter-dokter yang sangat banyak, kita butuh insinyur, kita membutuhkan arsitek, kita membutuhkan ahli teknologi, bahkan juga kita bisa membutuhkan ahli mesin dan sebagainya. Kita Indonesia sudah merdeka 73 tahun, tapi kemarin Rektor UNES datang ke PWNU beserta Menristek Dikti menawarkan teknologi tepat guna. Sementara negara kita sudah 73 tahun merdeka. Kenapa tidak teknologi di sektor-sektor strategis yang ini masih dilakukan oleh orang di luar Indonesia? Seharusnya kita memiliki perguruan tinggi yang sangat banyak dan juga ada fakultas teknik dan segala macam. Tetapi untuk teknologi yang bersifat strategis ini masih dikerjakan oleh orang luar. Jadi perlu ada pemikiran-pemikiran terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kita dan juga oleh pendidikan tinggi yang ada di Indonesia ini, utamanya pendidikan tinggi negeri, untuk menyediakan tenaga-tenaga dan sekaligus merawat hasil-hasil penelitian, menindaklanjuti secara ilmiah, sehingga kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia ini. Sehingga bangsa kita tidak semata-mata menjadi konsumen, tetapi bisa menjadi produsen, yang kemudian bisa memiliki daya saing yang tinggi pada bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Indonesia adalah bangsa yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Nusantara, kerajaan-kerajaan pada masa lampau itu telah memiliki teknologi yang sangat canggih waktu itu. Ketika Laksamana Cheng Ho mendarat di Pantura, pantai utara Jawa, kapal yang beliau kendarai dengan kapal bikinan kerajaan Demak atau kerajaan Majapahit sebelumnya, itu ternyata lebih besar kapal yang dibikin oleh kerajaan Demak dan juga kerajaan Majapahit. Ini artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh minder. Sepanjang kita memiliki ikhtiar dan usaha, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita bersama. Saya rasa ada dua hal supaya kehidupan kita bisa lebih meningkat. Yang pertama tentu saja adalah bersabar, dan yang kedua adalah bersyukur. Bersabar harus kita manai sesuai dengan konteksnya. Bersabar di dalam era perjuangan seperti ini, maka kita harus secara sungguh-sungguh berdisiplin, tepat waktu, kemudian memiliki etos yang tinggi dan seterusnya. Sehingga tergantung situasi yang kita hadapi, kita memiliki sifat yang sabar, sehingga kita selalu bersikap aktif, tidak bersifat pasif. Walatakum minal hirman, tadi sudah kita menyanyikan bersama. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang sekedar berpangku tangan, sementara Nahdlatul Ulama memiliki peran yang besar di dalam pendirian negara kita ini. Maka kitalah dan anak cucu kitalah mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua adalah bersyukur, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sarjana yang baru saja dibaiat mengucapkan sumpah janji sebagai sarjana Stainu Temanggung, insya Allah masa depan panjenengan masih panjang, bekali panjenengan dengan ilmu yang tinggi, kemudian juga dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun panjenengan nanti berada, insya Allah akan bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat, bangsa dan negara kita ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurratu a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung serta seluruh keluarga besar Stainu Temanggung. Yang saya hormati Pak Bupati beserta unsur Forkompinda Kabupaten Temanggung. Yang sama-sama kita hormati Ketua PWNU Jawa Tengah, Ketua Cabang Suriah dan seluruh pengurus Tanfidiyah PCNU Kabupaten Temanggung. Dan tidak boleh kita lupakan yang kita hormati Bapak Kiai Haji Malik Madani yang alhamdulillah rawuh dari Yogyakarta yang sangat kita hormati dan kita dengarkan fatwa-fatwanya. Seluruh wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hingga menjelang siang ini kita bisa mengikuti prosesi wisuda dengan baik tanpa ada aral satu apapun. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, tentu saya harus mengucapkan selamat kepada keluarga besar Stainu Temanggung yang hari ini telah berhasil mewisuda para sarjana S1 dari 2 jurusan, yaitu Ahwalus Syariah dan Pendidikan Agama Islam. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ke depan Stainu akan bisa mau wisuda lebih banyak lagi dari prodi-prodi yang lain yang tadi sudah disebutkan. Atas nama koordinator juga saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang hari ini telah diwisuda dengan baik, dengan hikmat, dengan iringan doa. Mudah-mudahan ke depan saudara selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan untuk melanjutkan kuliah di strata 2 dan kemudian strata 3 berikutnya dipersilahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada saudara. Karena di Stainu Temanggung belum ada program studi S2 dan nanti kita harapkan setelah yang mengikuti program 5.000 dokter 5 orang itu nanti bisa lulus. Kami harapkan nanti kami support untuk segera mengusulkan program studi S2-nya. Mudah-mudahan orang-orang yang lulus dari Temanggung sini tidak usah jauh-jauh ke Jogja ataupun ke Semarang, tapi cukup di Temanggung sudah ada S2, apalagi pada saatnya nanti dibuka juga untuk S3-nya. Yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mendapatkan jodoh. Yang saat ini belum mempunyai pekerjaan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, yang bermanfaat dan berkah untuk keluarga dan untuk bangsa dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, tentu saya juga mengharapkan kepada para wisudawan dan juga pada masyarakat di Temanggung nantinya akan lebih mempercayai kepada Stainu ini pada saatnya nanti menjadi institut, karena Stainu saat ini termasuk salah satu perguruan tinggi yang sehat, artinya perguruan tinggi yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan sekaligus meluluskan para alumninya. Tanda-tanda kesehatan itu ada pada yang pertama, itu mempunyai dosen yang memenuhi syarat.
Dan alhamdulillah di Temanggung ini, di Staino Temanggung ini sudah mempunyai dosen-dosen yang cukup lumayan banyak, paling tidak 6 kali program studi yang ada. Program studi sekarang ada 6 ya. Berarti 6 kali 6 itu sudah ada dosen, paling tidak 36 dosen yang memenuhi syarat. Ini berarti sudah sangat layak untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Itu yang pertama, syarat yang pertama mempunyai dosen yang layak dan diakui oleh negara dalam arti masuk dalam PD Dikti. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat yang dilakukan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dan ini saya sangat percaya bahwa di Staino Temanggung ini sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Kami tahu karena laporan di Kopertais itu menunjukkan Staino Temanggung telah menyelenggarakan kegiatan Tridharma dengan sangat baik. Tanda yang ketiga, sebuah perguruan tinggi dikatakan sebagai sehat setelah mempunyai fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran. Dan alhamdulillah Staino Temanggung sudah mempunyai gedung sendiri, mempunyai tanah sendiri, mempunyai laboratorium sendiri, peralatan dan fasilitas yang lain yang tidak nyewa atau pinjam pada pihak yang lain. Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri. Salah satunya adalah bantuan dari masyarakat dan juga dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Terima kasih Pak Bupati yang selama ini telah membantu, dan kami masih tetap berharap kepada pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya kepada Pak Bupati, untuk terus mendukung dan membantu keberadaan Staino Temanggung. Mungkin yang masih dibutuhkan oleh Staino Temanggung adalah perangkat laboratorium yang saat ini masih sangat dibutuhkan oleh Staino Temanggung, dan itu kalau Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung dan membangunkan satu buah laboratorium beserta seluruh peralatannya, maka itu pasti akan dicatat untuk amal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu di antara syarat perguruan tinggi sehat itu program studi di sini juga sudah terakreditasi. Memang ada yang masih proses untuk mendapatkan akreditasi karena masih baru, tetapi yang sudah lama dan sudah menghasilkan ini 2 program studi ini sudah terakreditasi. Sehingga kami hanya berharap mudah-mudahan ke depan akreditasi ini akan semakin ditingkatkan, dan termasuk juga akreditasi terhadap perguruan tinggi atau institusinya. Karena ke depan tanpa ada akreditasi ini, maka perguruan tinggi itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Alhamdulillah 2 program studi yang menghasilkan sarjana-sarjana ini telah terakreditasi sehingga sah untuk mengeluarkan ijazah. Itu informasi tentang Staino Temanggung yang memenuhi syarat atau yang layak atau perguruan tinggi yang sehat. Karena itu Ibu dan Bapak sekalian, masyarakat Temanggung tidak usah ragu ketika akan masuk dan bergabung dengan Staino Temanggung untuk menguliakan putra-putrinya. Ini harapan kami, karena sekarang ini perguruan tinggi negeri dan swasta sesungguhnya tidak jauh berbeda, karena yang dinilai itu akreditasinya. Tidak usah jauh-jauh ke Jogja atau ke Semarang, cukup di Temanggung saja, insya Allah akan nilainya sama, nilai dan statusnya sama. Dan tadi sudah terbukti sebagian dari alumni Staino Temanggung juga diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, dan sebentar lagi juga ada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K, dan mudah-mudahan di Temanggung juga segera menyusul ada itu, dan kemudian para lulusan dari Staino Temanggung juga bisa ikut berpartisipasi untuk mengabdikan ilmunya kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai bersama.
Saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa di kursi saudara sudah seperti ada baranya, jadi agak panas begitu karena ini sudah cukup lama, tetapi masih ada satu lagi nanti harus kita camkan bersama ketika Pak Kiai Malik Madani memberikan wejangan-wejangan atau fatwa-fatwanya melalui orasi ilmiah yang akan diberikan nanti. Karena itu saya mensupport pada saudara-saudara sekalian, ibu dan bapak sekalian untuk mencamkan apa yang disampaikan dan sekaligus nanti mengamalkan apa yang kira-kira bisa kita amalkan dan kita ikuti yang terbaik. Ibu dan bapak sekalian, kiranya tidak bijak manakala saya harus menyampaikan sambutan yang terlalu banyak, sebab ini sudah menjelang siang dan saya hanya titip pada saudara-saudara sekalian, khususnya pada para wirasudawan, jangan puas hanya dengan lulus S1, jangan puas hanya mendapatkan ilmu yang saudara sudah pegang pada saat ini, tetapi jadilah orang yang selalu haus terhadap ilmu pengetahuan, jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang luar biasa, jangan menjadi orang-orang yang biasa saja. Karena itu saudara harus terus berusaha, meskipun saudara nanti habis ini bekerja dan tidak melanjutkan kuliah, tetapi untuk urusan mendapatkan ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi saudara harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan keilmuan, baik itu membaca ataupun menulis, sehingga pada akhirnya saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa dalam diri saudara tanpa harus saudara melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar atau di luar Temanggung khususnya. Saya kira itu saja, dan insya Allah saya akan selalu mendoakan pada saudara-saudara untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.